Strawberry guys, no baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua. Sobat-sobat Mutrojo, kembali lagi bersama kita di podcast Strawberry guys, no baper. Kali ini kita mengundang salah satu narasumber dari tenaga pendidik SMK Mutrojo. Dan sedikit info, episode kemarin saya belum memperkenalkan diri saya. Kalau saya ini adalah salah satu siswa dari SMK Mutrojo kelas 12 TKJ. Kali ini saya juga menjadi host lagi di podcast SMK Mutrojo ini ya. Langsung aja kita mulai perbincangan kita. Dipersilakan untuk Bu Kamijah memperkenalkan diri kepada teman-teman sahabat Mutrojo yang sedang menonton. Iya, nama saya Kamijah. Ya, saya SPD ya, dari S1 sebenarnya S2 tapi saya pakai aja yang SPD-nya, S1-nya. Ya, saya sudah lama di SMK Muhammadiyah ini, sudah lama. Jadi mulai berdirinya saya sudah sampai di sini, sudah ada di sini. Nah, jadi mungkin mau menanyakan apa? Monggo silakan. Iya. Ya. Jadi saya di sini akan ngasihkan beberapa pertanyaan kepada Bu Kamijah ya. Banyak teman-teman yang nanya, pengen tahu hal tentang Bu Kamijah ini. Bu Kamijah ini berapa lama sih Bu mengajar di SMK Muhammadiyah Satu Ngoro ini? Saya dari berdirinya SMK Muhammadiyah ini sudah ada di sini. Jadi 2001 ya, 2001 itu sudah ada di sini. Jadi saya mengikuti perkembangan dari awal SMK itu, dari awalnya sudah mengikuti gitu. Nah, udah berpuluh-puluh tahun gitu sudah ya? Masuk ya? Berpuluh tahun. Gimana sih Bu, kisah Bu Kamijah ini perjalanannya bisa menjadi guru di SMK Mutrojo? Apakah emang dari dulu itu Bu Kamijah pengen menjadi seorang guru? Iya, awalnya sih guru itu kan apa ya? Kalau saya pribadi ya guru itu kayaknya nggak bisa berulah lah gitu. Saya nggak suka dulu jadi guru. Akhirnya saya tuh ada teman, memang kuliah saya di pendidikan. Akhirnya diajak teman untuk menjadi guru. Dan akhirnya saya juga senang gitu. Ya artinya kan Witing Tresno Jalanan Soko Kulinonya itu. Jadi kan lama-lama saya suka dan saya tidak berpikir yang mana-mana sehingga saya itu tetap jadi gurunya itu senang akhirnya di situ. Jadi awalnya sih enggak. Bu Kamijah ini di SMK Mutrojo itu mengajar dalam bidang apa aja sih Bu? Iya, dari dulu saya itu BK, bimbingan dan konseling, kemudian juga kewirausahaan. Jadi ada saya medkan gitu antara kalau kewirausahaannya kan memproduk, kalau bimbingan konseling mengarahkan anak-anak bagaimana sih cara berpikirnya, cara mentalnya itu gimana. Jadi ada mednya gitu. Ya. Hal paling terkesan apa sih Bu? Yang bikin Bu Kamijah ini terkesan dari dulu kan udah lama sampai sekarang kemajuan sekolah ini? Iya. Saya dulu kan dari awal tuh namanya SMK baru ya, SMK baru itu namanya masih seperti itu ya, masih mungkin ruangannya, masih lingkungannya masih baru, namanya baru artinya babat ya itu. Nah itu saya coba punya keinginan itu waktu itu gimana ya, apalagi kalau saya ke sekolah lain itu kan kelihatannya gimana gitu, baik muridnya maupun lingkungannya itu bagus-bagus semua, sehingga saya berkeinginan ya Allah kapan ya saya punya anak-anak seperti itu dan punya lingkungan seperti itu sudah tergambar dari dulu sehingga saya ikuti aja gitu, dan saya merasa memiliki lah ini sekolah saya itu anak-anak saya, jadi saya sudah melekat lah ibaratnya anak-anak yang di sini itu sudah anak saya, lingkungan ini lingkungan saya gitu. Jadi kalau ada misalnya ada macam-macam dengan lingkungan saya atau murid saya itu merasa nggak enak juga gitu. Ini anak saya, ini lingkungan saya seperti itu. Selalu berharap baik kepada sekolah. Ya sudah menyatu lah ibaratnya seperti itu. Sampai sekarang namanya sudah bertahun-tahun ya dari itu tadi. Awalnya sih enggak gitu. Artinya nama-namanya tadi ya namanya akhirnya kan ada sayang, ada apa itu sudah ini saya gitu. Bu, dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang diberikan sekarang, juga apa ya, sekolah kita semakin maju, beda dari dulu, banyak kayak seperti podcast, terus Teva, bengkel-bengkel juga semakin modern, terus proyek-proyek besar kita di depan juga banyak kan Bu. Gimana tanggapan Bu Kamijah tentang hal itu? Alhamdulillah, memang itu sudah
namanya dulu ya awal seperti itu dengan perkembangan seperti itu ya alhamdulillah saya merasa senang sekali dan mendukung sekali gitu ya. Pastinya Karena Bu ya. iya, karena apa ya yang saya gambarkan dulu kayak apa ya sekolah saya itu bisa besar, kayak apa sekolah saya itu maju, kayak apa sekolah saya itu sama dengan sekolah lain yang di kota gitu. Ya, saya dulu ngoyo loh. Kalau saya pengen nama SMK Muhammadiyah ini selalu ada di Jombang, walaupun kita kan Jombangnya jauh ya. Jauh dari Jombang nah, itu. kita. Makanya saya mau gitu. Kalau ada apa saya tampil gitu. Walaupun saya sendiri kadang-kadang ya itu sampai malam apa itu saya ikuti itu. Karena saya ingin nama di sini itu akhirnya besar dan ada nama sampai pada kabupaten itu ada gitu. Bu Kamijah ini berjuang dari nol hingga sekolah ini udah sampai sekarangnya ya semakin modern. Alhamdulillah ya. Hal positif apa aja sih Bu yang bisa Bu Kamijah dapetin dari perjuangan Bu Kamijah dari dulu sampai sekarang? Ya, positifnya namanya kita berjuang dari awal ya ada perkembangan itu aja. Jadi lebih baik. Cuma ya karena sekarang tuh eranya tuh mungkin era berbeda dari yang orang-orang anak-anak dulu ya mungkin kita harus menyelesaikan aja gimana cara anak-anak berpikir sekarang kan gitu. Kalau anak-anak berpikir dulu seperti itu sekarang harus bagaimana, nah itu dan kita kawal aja itu ya cara berpikirnya baik mentalnya baik apanya itu kan harus kita kawal itu gimana gitu. Perubahan teknologi sekarang emang bikin apa ya merubah kebiasaan siswa-siswanya, gurunya juga makin harus dirubah kebiasaannya untuk mengatur muridnya. Ya. Barusan kan hal positif ya Bu. Apakah ada hal negatif nih? Iya, negatifnya sih ada ya. Selalu ada positif pasti ada negatifnya. Negatifnya sekarang itu kadang-kadang ya anak-anak itu bukannya ke perkembangan teknologinya disalahgunakan gitu. Kadang-kadang kan ke situ. Sehingga pola gaya hidupnya atau gaya disiplinnya sudah beda gitu. Ya, kadang-kadang kan kalau sudah main HP, kadang-kadang lupa dengan yang lain ya pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah. Ya itu seharusnya kan HP untuk kemajuan ke depannya mereka kan itu. Tapi kan kadang-kadang disalahgunakan untuk itu. Nah ya itulah biasanya tugas-tugas kita ya guru-gurunya selalu gimana, orang-orang tua selalu gimana kan itu. Jadi harus ada match antara orang tua dan gurunya itu harus ada itu. Iya Bu. Ini kan teknologi semakin maju Bu. Harapan Bu Kamijah untuk sekolah kita ke depannya itu gimana Bu? Iya, kita setara aja lah gitu, dengan kemajuan yang di sekolah lain gitu aja. Jangan sampai ketinggalan lah ibaratnya seperti itu. Ya, jangan sampai kita mungkin di lain tempat seperti itu sehingga bagus ya. Namanya bagus kadang-kadang kan gimana ya gitu ya. Namanya bagus ya. Kita targetnya bagus aja gimana harus bagus ya. Kita harus bagaimana gitu. Ya harus mengikuti lah gitu. Menyesuaikan dengan teknologi sekarang. Menyesuaikan dengan era lah gitu. Gini Bu, kan lingkungan dulu sama yang sekarang kan beda ya Bu. Perbedaan yang paling menonjol dari siswa-siswa itu dari mana ya Bu? Mungkin dari sikapnya atau perilakunya gimana? Iya, tingkah lakunya lah yang jelas. Kalau dulu itu kan yang namanya lingkungannya masih seperti lingkungannya masih awal seperti itulah ibaratnya saya nggak bisa gambarkan di sini ya pokoknya seperti itulah gitu. Ya anaknya kan harus seperti itu sesuai dengan lingkungannya, cara berpikirnya juga gitu. Jadi kalau ada guru ngomong apa itu ya gitu. Kalau sekarang kadang-kadang kan membedakan bu itu lah kan itu karena ada masukan mungkin dari HP, dari perkembangan teknologi kan itu. Kadang-kadang anak-anak seperti itu. Nah itu kita biasa aja lah, jangan sampai kita terbawa, artinya nggak usah terbawa anak-anak gimana ya, yang penting kita memberikan pendidikan, kemudian akhlaknya gimana, nah itu yang biar anak-anak tuh muncul suatu yang baik gitu aja. Itu beda memang. Siswa-siswa sama guru-guru di sini juga bangga sama pola berpikirnya Bu Kamijah ini. Alhamdulillah. Memang bisa menjadi panutan buat guru-guru atau siswa-siswa yang lainnya. Oh iya Bu, ngomong-ngomong ini itu produk hasil siswanya Bu Kamijah ya Bu ya? Oh iya. Gimana sih Bu caranya biar kan kita kan ini
SMK Iya. itu lebih fokus ke teknik-teknik seperti Iya. permesinan, perbengkelan, komputer. Gimana cara Bu Kamija ini biar bisa mengarahkan teman-teman biar bisa berbisnis kayak gini, Bu? Iya, kan kadang-kadang kita keluar sekolah itu kan tidak sesuai dengan apa yang diambil di sekolah. Misalnya Iya. jurusan TKJ, belum tentu kadang-kadang keluar sekolah langsung kerja yang searah dengan TKJ-nya. Iya. Ya kan itu. Kebanyakan kayak gitu kan, Artinya Bu, ya. kadang-kadang kan nggak ada juga lowongan untuk itu. Mungkin di sekitarnya itu yang ada lowongan yang lain gitu. Iya. Sehingga di sini saya itu supaya anak-anak itu nanti tidak tidak buntu dalam lowongan kerja, dia harus punya produk gitu. Nah, yang ini adalah produk yang saya sesuaikan dengan jurusan lah, ibaratnya gitu. Nah, Iya, iya, iya. sesuai jurusan, misalnya ini kan selain ini untuk pembersih keyboard misalnya, Iya, pembersih apa mobil juga ya bisa itu debu-debu. ada parfum, ada apa ini ya. Itu ada pembersih kaca juga Iya. itu ada produk mereka, sehingga ada pengalaman setidak-tidaknya sedikit pengalaman untuk mereka nanti setelah keluar Keluar sekolah. sekolah. Iya. Apakah gimana Bu cara mengubah Bu Kamija ini metode pembelajarannya dari siswa yang dulu dengan siswa yang sekarang tentang perbisnisan kayak gini? Oh. Itu kan ada namanya kurikulum, kan ada ya, apa yang diminta aja. Kalau saya menyesuaikan, misalnya diminta untuk kurikulumnya itu apa, kita sesuaikan. menyesuaikan dengan Iya, kurikulum. gitu. Kalau menggunakan IT ya bisa aja. Nanti ini kan bebas. Sekarang anak-anaknya sampai kemana, IT-nya sampai mana, ya itu kita ikuti aja. Lalu kita tuntut gimana hasilnya, kan gitu aja. Seperti ini kan dia browsing dulu, kemudian membuat baru hasil gitu. Nah, ada juga sih kita mungkin nanti juga mendatangkan guru tamu kalau memang itu dikehendaki, kan ada itu. Jadi hasilnya itu memang dikehendaki lah, seperti itu. Sama kalau ini kan masing-masing gitu, ada kelompokan, kemudian dia buat. Nah, kalau bisa rencana kita kan memang bisa dijual ke masyarakat gitu. Tapi kalau produk ini kan kadang-kadang anak-anak belum bisa, karena belum punya nomor itu kan belum punya, jadi sehingga masih dalam lingkup sendiri gitu. Ya, itu aja. Bagaimana Bu? Cara membangun semangat seperti kayak Bu Kamija ini dari dulu sampai sekarang semangatnya tetap sama tinggi juga mengajar teman-teman. Gimana cara konsisten semangat itu gimana sih Bu? Iya, ya kita nggak bosan-bosan lah, selalu mengingatkan ya, karena suatu semangat itu kan sama dengan roh ya. Kalau artinya kalau nggak punya semangat sama dengan kain yang nggak ada apa-apanya, jadi nggak dipakai mungkin ya gitu. Kalau ada semangat kan bisa dipakai gitu. Jadi hidup itu harus ada semangatnya. Ya itu. Kan kebanyakan orang kan kalau lagi semangat nih, terus besoknya semangatnya turun, terus semangat lagi. Itu kan kita harus membangun semangat yang selalu konsisten kan Bu. Demi ini kita menuju kesuksesan yang kita mau. Ya, itu kan kalau saya konsep hidup itu pertama itu semangat. Itu pertama semangat, karena apa ya, itu kalau kita tidak semangat ya itu tadi seperti nggak terpakai lah itu. Kalau kain ya kayak kain yang tidak ada apa-apanya, nggak bisa dipakai lah gitu. Tapi kalau kita selalu semangat kan itu artinya menyemangati itu tidak hanya menyemangati orang lain, harus menyemangati diri sendiri gitu. Kadang-kadang saya juga malas juga, waktu kan malas gitu, ayo gitu. Jadi saya sendiri saya harus semangat kayak gitu ya Bu ya. Ayo gitu ya, jadi semangat sehingga kita bisa maju langsung, kita bisa juga alhamdulillah ya, bismillah, alhamdulillah, kuncinya gitu ada 3. Apa Bu? Bismillah, alhamdulillah ya, syukur gitu ya, itu ikhlas ya, itu tadi semangat itu tadi itu kuncinya itu. Apakah ada nasihat Bu buat guru-guru yang baru memulai karirnya, yang baru mulai menjadi guru? Oh gitu. Nah itu sih kadang-kadang tergantung dari latar belakang juga, niatannya kan gitu. Nah kadang-kadang kalau saya walaupun guru lama itu kadang-kadang nggak nyaman juga lah mau mengingatkan atau apa, itu juga nggak nyaman gitu. Cuma gitu, gimana sih suatu kerja itu gimana kan gitu. Nah memang kalau di Muhammadiyah kan nggak terlalu banyak. Kalau jadi guru kan, kalau mencari uang kan nggak di sekolah kan gitu. Kalau mencari uang harus sebagai wirausaha tadi.
Ya. Apakah Bu Kamijah ada job lain selain menjadi guru di sekolah? Apa di rumah berbisnis atau jualan Di apa? rumah, ya. Kalau di rumah saya punya lahan sih, lahannya kan bisa untuk kos-kosan itu. Dan untuk sendiri kalau guru di Sambi gitu kadang-kadang nggak bisa loh. Oh, nggak bisa, Bu. Nggak bisa karena Mepet apa? nih waktunya begitu. Ya karena apa, kita fokus itu kan harusnya di rumah tuh hanya bisa sambilan yang bisa dipikir kedua gitu. Kalau dipikir selalu fokus itu yang kotor semua. Ya gurunya kadang-kadang ditinggal ya kan itu. Kadang jadi gurunya ke rumah sih ya gitu, jadi ditinggal. Fokusnya jadi terbelah, Bu. Iya, terbelah gitu. Ya, oke. Bu, kalau untuk siswa zaman sekarang ini, apakah ada potensi yang bisa bikin, contohnya saya nih Bu, saya pengen berbisnis di teknologi sekarang ini. Yeah. Menurut Bu Kamijah, apa sih yang harus saya mulai? Apakah ada kayak saran pengen mulai kerja apa dulu atau berbisnis apa yang lebih baik? Sekarang ditanya mampunya apa, senengnya apa. Karena suatu kerja kalau nggak seneng, ya nggak seneng itu akhirnya rusak di depannya gitu. Jadi misalnya sampean punya bakatnya apa, senengnya apa, itu aja dari dulu. Mungkin dari sebagiannya tuh senengnya mungkin senengnya bawa kamera ya, itu aja dia nggak apa-apa dulu. Nah, mungkin dari segi kamera kan bisa dibuat untuk yang lain-lain, misalnya untuk berbisnis, untuk online kan, dikembangkan gitu. Ya itu tadi. Jadi apa yang bakat kita apa, yang kita punya apa, yaitu yang kita itu. Jadi kita harus melevelkan pro dalam bidang itu ya, Bu. Iya, kemungkinan seperti itu. Tapi kadang-kadang kan namanya bisnis itu kadang-kadang ada ilmu katon gitu. Ilmu katon itu ilmu yang dapat dilihat. Mungkin orang tuanya gitu. Awalnya kita nggak suka. Seperti saya kemarin nggak suka seperti itu. Akhirnya kalau kita mendalami, nah ada kemauan kan? Ada kemauan di situ. Akhirnya kita mendalami itu, akhirnya kita suka juga. Gitu. Nggak apa-apa. Bu, apakah produk-produk teman-teman ini itu biasanya dikumpulkan di pameran atau gimana, Bu? Diperlombakan atau gimana? Ya, sementara ini masih tempat pamerannya masih belum ya, masih belum ada gitu. Sebenarnya ya sudah kemarin rencananya mau dipamerkan juga, tapi ternyata masih belum juga. Ini tetap berlanjut nih sampai generasi selanjutnya. Ya, minimalnya untuk pengalaman dia gitu, pengalaman dia membuat sesuatu. Nah, siapa tahu nanti ada gunanya setelah lulus gitu. Benar. Bu, ini ada pertanyaan. Ya. Jika Bu Kamijah bisa mengubah satu hal di dunia pendidikan, apa sih yang harus dilakukan sama Bu Kamijah? Kalau saya biasanya gimana ya, merubah pendidikan. Ya, namanya pendidikan ya seperti itu ya. Apa ya, saya kurang itu ya. Merubah pendidikan. Ya itu tadi ya ditekankan kan harusnya mentalnya. Ya ditekankan kita itu mentalnya, keahliannya. Kan itu aja. Ya pendidikan kita karena apa? Arahnya nanti kan arah keluar daripada sekolah gitu. Keluar sekolah bisa mandiri kan itu. Jadi kalau sudah bisa mandiri, itu kan artinya sudah sukses, berhasil gitu. Karena apa? Sekolah ini ada titik tonggak lah, titik tumpu kita untuk meloncat keluar nanti kalau di masyarakat bisa berdikari ya, bermandiri lah ibaratnya seperti itu. Oh ya Bu, sebelumnya mohon maaf, ini pertanyaan dari teman-teman juga kan. Sebelumnya ini kan Bu Kamijah sudah lama banget di SMK Muterojo ini. Apakah ada pemikiran untuk pensiun atau gimana? Kan teman-teman juga kalau ditinggal pensiun kan juga kayak gimana ya Bu, sedih juga kan. Sebelumnya sudah bangga sama Bu Kamijah. Bu Kamijah udah membangun dari nolnya SMK Muterojo hingga sampai sekarang tetap bertahan semangatnya. Apakah ada rencana Bu? Ya, rencana sih untuk pensiun sih. Kalau saya itu selama saya masih bisa gitu, selama saya mampu gitu, kepinginnya masih tetap aja gitu. Kecuali kalau saya sudah merasa gimana, males atau gimana ya itu tadi. Kalau semangat itu sudah tidak ada ya gitu. Nah itu tadi sudah gimana gitu aja. Selama semangat masih ada itu, selama saya masih merasa punya, merasa ingin gitu, ya itu masih tetap mengajar. Tapi kalau saya sudah merasa sudah gitu capek atau gimana ya, itu sudah
kita turun aja lah gitu. Kalau boleh tahu Bu, Ya. umurnya Bu Kamijah sekarang itu berapa Bu? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Saya tuh 60 berapa ya, 66 kalau tidak salah. Malah 6 ya, Pak. Seperti itu ya. 66. Setelah kegiatan pembelajaran di sekolah, kegiatan Ibu di rumah itu biasanya ngapain Bu? Bersih-bersih rumah gitu. Bersih rumah. Jadi saya kan nggak suka kalau kelihatan nggak rapi apa itu gitu. Jadi ya bersih-bersih gimana. Jadi saya nggak pernah misalnya ada jam kosong ya, ibaratnya liburan, saya harus punya itu. Saya harus punya karya, saya gitu. Dari dulu dari sekolah itu memang saya buat seperti itu, saya konsep. Kalau saya ada kosong, saya harus punya karya gitu. Mau karya apa? Kadang-kadang ya di rumah, bikin apa gitu. Setidaknya jahit baju yang bolong-bolong itu ya. Kalau ada kegiatan ya Bu, Iya, ya? harus ada kegiatan. Jadi harus ada karya, itu harus ada. Jangan sampai kita itu lost, enggak itu. Jadi semangat saya harus saya tanamkan dari situ dulu. Bu sebelumnya itu pernah mengajar di sekolah lain atau belum Bu? Atau baru memulai langsung di SMK Munturaja ini? Saya awalnya di SMP Muhammadiyah Bareng. Oh di Bareng. Terus ditarik di sini, di SMK lebih dekat sini. Kalau ke Bareng kan lebih jauh lagi ya. Jadi rumah saya dulu Jombang sana, Ngeneng sana. Terus ke sini masih zamannya masih naik itu. Di sini masih berupa SMA dulu tuh. Naik LAN itu. Ya, naik LAN itu. Jauh. Sama Bu, di SMP juga dalam bidang BK sama Bukan. PKK? Bukan, saya bukan. kalau di SMP dulu sementara saya malah itu matematika kalau nggak salah itu. Oh matematika. Saya kan dulu IPA ya, Iya. SMA-nya IPA gitu. Jadi ditarik ke sana sementara itu. Ya ngisi SMP gimana waktu itu ya. Akhirnya ditarik sini. Tuh. Dulu Bu Kamijah itu alumni mana sih Bu kok bisa menghasilkan produk seperti Bu Kamijah seperti ini? Saya alumni SMA Tanjung ya, SMA Negeri Tanjung, Kalimantan Selatan saya. Oh Kalimantan Selatan. Iya, saya dari SMA-nya Kalimantan Selatan, kemudian kuliah di Darul Ulum. Bu Kamijah ini asli Kalimantan sana? Bukan, saya lahir di Nganjuk. Lahir di Nganjuk, besar di sana, tua di Jombang. Tua di Jombang. Iya. Mungkin Bu Kamijah ada hal-hal yang mau disampaikan kepada penonton untuk Sobat Munturaja yang sedang menonton video ini? Ya itu tadi konsep saya, kalau mau kita tetap tetap konsisten ya. Kuncinya ada 3 tadi. Bismillah, alhamdulillah, ikhlas juga. Iya itu, itu kuncinya itu, kan selalu semangat. Itu. Ya. Aja. Mungkin sudah cukup sampai sini aja informasi yang bisa kita berikan untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih sudah menonton Strawberry Cash episode kali ini. Buat kalian, jangan lupa ambil hal-hal positif dari video ini dan juga jangan lupa terus mendukung Strawberry Cash yang ada di SMK Munturaja ini agar kita lebih semangat untuk menghasilkan konten-konten yang berkualitas. Nah kalian semua ya, terima kasih untuk Bu Kamijah juga udah sharing-sharing informasi kepada saya, ke teman-teman juga. Sudah sampai sini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.